Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memampukan kita untuk hadir dalam kajian ilmu, dan tentu sebuah kenikmatan paling agung. Setelah Allah memberikan kita kesehatan dan waktu, maka sesungguhnya memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dengan amal soleh menjadi satu kenikmatan bagi orang beriman. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umatnya termasuk umat yang diridhokan oleh beliau, umat yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga sekeluarga dan juga masuk surga tanpa hisab bersama para sahabatku semuanya di sini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita akan kembali mengkaji sebuah tema tentang hisdul muslim atau adab dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hutang piutang, dan sudah episode yang ketiga tentang tema hutang ini. Pentingnya soal hutang ini karena menjadi suatu persoalan yang bahkan Rasulullah tidak mau menyalahkan seseorang yang masih terlilit dengan hutang, yang masih punya amanah atau beban eh, hutang yang belum dilunasinya. Karena itulah begitu pentingnya hutang, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang persoalan hutang ini. Maka catatlah hutang piutang ini, sehingga ketika ada saksi, ada sebuah catatan, maka tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak melunasinya. Bahkan ketika orang yang bersedekah dengan orang yang berhutang, memberi hutang, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahkan menyebutkan orang yang berpiutang itu malah lebih baik daripada orang yang bersedekah malah. Karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang yang eh, memberikan kemudahan maka Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat bahkan. Dan Allah yang ikut membantu mengurai kesulitan seorang uh, saudaranya, seorang mukmin saudaranya, maka Allah pun akan berikan kemudahan atau memberikan jalan keluar kesulitan nanti di akhirat kelak. Itulah sahabatku yang Allah, tema tentang hutang piutang ini menjadi sebuah tema penting yang harus kita pahami, karena ini berkaitan dengan muamalah yang sering kita hmm, hadapi ya, bersama dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Karena itulah mari kita sama-sama untuk kembali menyimak tema lanjutan dari tentang hutang. Dan sebelum ke tema tentang hutang ini yang akan dikaji bersama guru kita, Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Adi Al-Jambari, maka saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah yang mengenal Allah, mari kita memanfaatkan pagi dengan bersedekah. Dan alhamdulillah dengan teknologi kita dimudahkan untuk langsung mengklik QRIS ya, yang ada di depan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Ada QRIS di samping saya, dan insya Allah dengan klik saja ini akan mengakses langsung, memudahkan kita untuk bersedekah berapapun yang kita sedekahkan di pagi ini. Mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya di pagi ini kita sudah memanfaatkan pagi sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir, Sadadi Al-Jambari, Masya Allah, tabarakallah. Sehat walafiat, sehat. Alhamdulillah bibarakatuh aikum akhi. Masya Allah, alhamdulillah. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Mudah-mudahan
Dengan doa antum juga semuanya jamaah yang di sini juga Allah berikan keberkahan ya. Ya Rob. Amin amin Allahumma amin. Baik, Ustaz, ini sampai ke ketiga episode ya. Ini tiga episode terakhir barangkali ya ini ya tentang Insya tema Allah. hutang ini. Dan Insya Allah. eh, begitu besar hutang ini sesungguhnya saya pernah membaca sebuah hadis tadi ya. Orang yang bersedekah itu malah dibanding orang yang memberikan piutang itu malah lebih baik orang yang memberikan piutang ya. Iya, Karena bedanya itulah 18 derajat lebih besar kalau bersedekah cuma 10. baik, siap-siap untuk eh, mendengarkan sebuah kajian yang penting yang mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tafadhol masyaallah Ustaz. Baik, syukran jazakallah khair. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan yang menyimak siaran ulangnya daripada kajian ini, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita semua menjadi orang yang tergolong dalam mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak. Amin. Kita pagi ini menuntaskan bab utang. Jadi kita membahas tentang beratnya amanah berhutang. Kita akan membahas mulai dari bagaimana sejatinya adab berhutang itu sendiri. Karena ketika kita tidak amanah di dalam melunasi hutang, hutang itu ketika butuh, bukan bergampang-gampang. Artinya betul-betul sudah kepepet baru utang. Jadi bukan berhutang dengan lifestyle. Para pengguna CC, para pengguna kredit card, ini kemudian menjadi orang yang mudah dalam berhutang. Sehingga apapun tinggal gesek, apapun tinggal gesek. Maka takutlah kepada Allah. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang hutang ini adalah bagian yang kemudian sangat berat. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan tidak ada satupun dari kita yang hidup di dunia ini akan terbebas dari riba. Maksudnya terbebas dari debu riba. Jadi tidak akan pernah bisa kita membebaskan diri kita dari debu riba. Kita tidak menginginkan itu. Akan tetapi perlu saya berikan informasi bahwa dalam sejarahnya dulu ketika di tahun 71 ada saudara-saudara kita dari Timur Tengah yang kemudian datang ke Indonesia menghadirkan atau menawarkan ekonomi syariah. Dijelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini manfaat buat penduduk Indonesia pada umumnya. Akan tetapi ketika itu Pak Radius Prawiro, seorang menteri keuangan dari kalangan Katolik, beliau menyatakan bahwa kami berterima kasih atas kehadiran Anda semua dan kami menggunakan sistem konvensional. Artinya memang negara kita ini sejak dulu tidak pernah mengendorse kegiatan syariah. Sudah jadi rahasia umum ya bahwa ada begitu banyak pihak yang tidak hanya Islamofobia, takut terhadap Islam, tetapi khawatir juga terhadap pergerakan Islam ini.
Kenapa? Ada banyak hal yang kemudian ketika diterapkan Islam, mereka tidak lagi berjaya, mereka tidak bisa lagi curang, mereka tidak bisa lagi mengambil keuntungan dari perbuatan yang mereka lakukan dan seterusnya. Seperti riba. Riba itu kan gini ya, eh, bank, misalnya saya punya bank, eh, saya akan membuka kesempatan untuk orang menabung di saya. Oke, silakan nabung. Saya berikan bunga sekian. Maka orang-orang yang meminjam kepada saya nanti, saya akan berikan uang orang yang menabung. Saya pinjamkan kepada mereka dengan bunga yang lebih tinggi. Ya, katakanlah ketika kita membeli sebuah kendaraan misalnya, harganya cuma 400 juta gitu. Itu bisa dibeli dengan harga 500 kalau dengan kredit. Nah, kelebihan 100 jutanya itu yang dipakai untuk membiayai kehidupan saya. Maka begitulah kinerjanya orang yang praktek riba. Nah, begitu dibilang riba itu haram, Allah memerangi riba, dan kalau dibentang bab riba itu akan menjadi bagian yang sangat menyesakkan hati, yang akhirnya orang menjadi malas belajar tentang riba itu karena ya habis gimana kalau kita nggak pinjam riba, habis kalau nggak gitu mana ada orang hari ini yang memberikan pinjaman kembali pokok, memberikan qardul hasan itu sulit sekali. Atau mencari muhsinin yang mau memberikan bantuan kepada kita itu tidak terlalu banyak orang yang bisa melakukan itu. Kalau toh bisa, pasti mereka akan memberikan prosedur yang sangat panjang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari eh, adab dulu. Oke. Adab berutang ini kalau misalnya ada apa namanya pertanyaan, bagaimana kalau kita ini bicara tentang zuhud, karena zuhud itu menyelamatkan seseorang dari riba. Gitu ya. Salah seorang muridnya Muhammad bin Hasan As-Saibani, eh, beliau mengatakan bagaimana kalau kita menulis kitab tentang zuhud. Maka beliau rahimahullah taala menyatakan, bukankah aku telah menulis kitab tentang jual beli? Artinya apa yang dikorelasikan antara zuhud menghindari riba ini kemudian dengan jual beli? Maka kalau bicara tentang kehidupan perekonomian di kehidupan kita, apapun sebetulnya bisa menjadi uang asal kita mau. Artinya gini, apa yang hari ini tidak bisa jadi uang, semua asal kita upayakan, insya Allah jadi uang. Ya, sederhananya begini, ada makanan yang enak yang mungkin keluarga kita bisa buat. Ya, entah itu pisang hijau, entah itu apa eh, eh, dimsum pakai eh, mentai atau apalah, dibikin orang kalau di kemarin kalau ke Bandung gitu ya, itu kan kreatif banget orang-orang Bandung itu UMKM-nya gitu ya. Ada yang namanya cilok, ada cilor, ada macam-macam. Itu akibat dari apa? Akibat dari upaya untuk menghidupkan perekonomian. Ada beli ayam, gitu ya, beli ayam satu. Kemudian tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Ada yang beli tahu, hancurin, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Terus kemudian dijual, bisa segede-gede nugget gitu. Terus kemudian isinya ya kalau dibilang bergizi ya nggak bergizi banget lah. Paling kebanyakan karbo karena banyak tepung. Gitu. Tapi dari sisi gurihnya diminati sama banyak orang. Karena preservatifnya, karena penyedapnya, karena apalah segala macam. Tapi
tanpa menghilangkan unsur kegiatan jual belinya, sebetulnya tidak ada yang tidak bisa kita upayakan. Hanya saja kita kadang enggan untuk mempelajarinya secara utuh. Apa yang nggak bisa dijual di negeri kita ini? Semuanya bisa. Budidaya jamur bisa. Ada kawan ngerjain maggot, ya, dia maggot, cuma ngasih makan sampah. Dia jadi pemulung sampah. Kalau ada sampah makanan dari rumah tangga, tuh dia beredar tuh ngasih sampah makanan tuh, kalau ini jangan dibuang ya, tolong taruh sini, taruh sini. Dia beli wadah-wadah itu, dia kumpulin ke tetangganya. Maka dia nggak perlu cari makanan yang susah. Maka sampah-sampah itu bisa jadi makanannya maggot. Dan itu ludes ditaruh, ludes taruh, ludes taruh, ludes. Dan mereka gemuk. Terus kemudian belum lagi eh, apa, kalau kita maggot sutra misalnya, kita bikin kepompong ulat sutra dan segala macam dan seterusnya, itu banyak betul yang bisa kita upayakan. Atau setidaknya gini, produk nggak usah dari kita, jadi affiliate, ya. Produk nggak usah dari kita jadi reseller. Gitu. Kita nggak usah bikin sesuatu. Ada orang punya barang bagus, kita ambil, kita tawarkan. Eh, Contoh yang agak agak parah ini. Ada seorang kawan punya anak itu, dia masih SMP. Kira-kira kalau SMP itu ya 14 tahunan gitulah ya. 14 tahun, 13 tahun. Dibolehkan pegang HP dari mulai pulang sekolah sampai maghrib. Hanya boleh itu. Ya, memang dikelola sama beliau. Beliau disiplin orang. Dari mulai pulang sekolah sampai maghrib. Apa yang dikerjakan? Intinya begitu datang, beliau ngecek eh, apa namanya, order. Begitu order datang, maka kemudian dia masukkan dalam pesanan, gitu. Maka beliau minta supplier untuk mengerjakan itu, dikasih batas waktu sekian. Setelah transfer pesanannya, maka kemudian jadi, kemudian diantar, dan kemudian dia mendapatkan keuntungan. Apa yang dijual? Kaos jersey. Cuman kaos jersey. Kalau di Bandung, tempat di gudangnya produksi lah, begitu ya. Itu dia cari supplier yang paling bagus, bikin kaos jersey, diproduksi custom. Jadi baliknya itu nama anak yang mau pesan itu. Seragamnya seragam kesebelasan luar, gitu. Dan itu buat buat kebanggaan para pemain bola, anak-anak pemain bola itu nggak senang sekali. Apa yang terjadi? Anak SMP ini punya penghasilan sekitar rata-rata kurang lebih per bulan itu sekitar 15 juta. Bersih ya, bersih ya. Nah, artinya kalau kita berada yang kemudian tidak bisa mendapatkan uang dari ini dan itu dan segala macam, malas saja kali, gitu. Kalau ada yang berniat untuk melakukan apa namanya, upaya-upaya jualan seperti itu, ayo ngobrol sama saya. Banyak peluangnya. Artinya gini, kalau mau ke jalan, kemudian ngatur lalu lintas, itu pasti rezekinya Pak Ogah itu ada kok. Mulai dari recehan Rp200 sampai 2.000 itu bahkan tidak sedikit orang yang ngasih 50.000 dan seterusnya. Meskipun nggak sering. Gitu. Karena kami sendiri pun kalau ngelihat di tempat uang kecil itu udah nggak ada yang kecil, ya udah kasih yang gede, emang kenapa? Oh, ini masalah sedekah kita, urusannya sama Allah bukan sama Pak Ogah. Cuman besok-besok yang kita cuman begini doang, ya mereka paham bahwa lagi nggak ada uang kecil, ya melambai tangan aja. Tapi karena sudah pernah merasakan 50.000, gitu. Jadi mereka, ya Pak, malah hormat banget. Oke, balik lagi kepada fenomena yang sering terjadi, bahwa banyaknya orang salah persepsi tentang memandang hakikat keislaman seseorang. Seringkali seseorang muslim itu memfokuskan kesolehan dan ketakwaan itu hanya masalah pada ibadah ibadah ritualnya aja kepada Allah. Sehingga dia terlihat taat ke masjid, melakukan sholat, saum sunnah, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi di sisi lain dia terkadang mengabaikan masalah-masalah berkaitan dengan muamalah, akhlak, jual beli. Padahal Allah SWT mengingatkan agar setiap muslim kita harus kafah.
Di Al-Baqarah 208. Nah, Ali Imran ya. Ali Imran 208 ya. Saya kadang-kadang kalau lupa nggak ingat. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Surah 2 Al-Baqarah. Bukan. Ada yang bisa bantu saya? 208 Dabdi. Oh, suratnya? Al-Baqarah. Ah, Masya Allah. Syukran jazakumullah khair. Al-Baqarah 208. Iya. Iya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ketika Allah SWT menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu holistik, mujmal, menyeluruh. Betul-betul semuanya komplementing. Tidak boleh kita hanya saumnya saja, hanya puasanya saja, hanya ritualnya saja, tapi akhlak kita enggak. Pemahaman tentang apa eh, muamalah, tentang eh, ekonomi syariah memang membosankan kalau kita bicara tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu lagi-lagi bicara tentang nggak boleh riba, nggak boleh koror, nggak boleh maisir dan seterusnya. Maka sebagaimana kita muslim dalam muamalah dengan Allah Taala, maka harus kita pahami muamalah dengan manusia. Nah, ada dialog yang luar biasa antara Imam Abu Hanifah eh, yang tadi kemudian dipahami. Seringkali zuhud diterjemahkan dengan pakaian lusuh, makanan sederhana, atau dalam arti kening yang selalu berkerut, dalam mata tertunduk, supaya terlihat sedang tafakur. Tapi kalau sudah berhubungan dengan urusan manusia, maka tidak menghiraukan yang terlarang dan tercela. Maka hutang piutang ini merupakan salah satu permasalahan yang layak dijadikan bahan kajian kaitan dengan fenomena tadi. Banyak orang soleh secara syariat, gitu ya, dalam konteks hanya persoalan-persoalan makasih saya. Hanya pada persoalan-persoalan yang sifatnya ritual, tetapi dia lupa bahwa bab muamalah ini juga harus menghadirkan kesolehan juga. Maka di ayat 282-nya, kalau Allah SWT menyatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Berarti apa? Ada bagian langkah-langkah setan yang kemarin kita sudah bahas di ayat 282-nya. Ayat yang sangat panjang. Maka yang demikian ini penting masalah utang piutang ini. Bisa ditunjukkan dengan salah satu hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW itu tidak mau mensolatkan seseorang yang meninggal ketika dia masih punya utang. Alhamdulillah. Maka ketika bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu ditentukan, dicatat, ditulis. Dan penulisnya, juru tulisnya, kalau di Jawa itu namanya mutin, gitu, atau care. Gitu. Maka sekretaris desa itu biasanya seringkali menjadi pencatat masalah hutang. Dan di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Maka beliau ini seringkali menjadi saksi piutang. Maka ketika ada kematian, biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu seorang khalifah yang selalu senantiasa ngecek. Hudzaifah nyolatin nggak? Kalau Hudzaifah nyolatin, beliau nyolatin. Kalau Hudzaifah nggak nyolatin, berarti udah tahu nih, ini orang berhutang. Maka Khalifah Umar nggak nyolatin. Sebegitu parahnya loh. Artinya kemudian sampai pada titik di mana ketika orang menyatakan, kalau gitu orang yang berhutang nggak boleh disolatin, Ustaz. Itulah makanya kemudian menjadi satu kengerian buat kita ketika kita berhutang, kemudian tidak ada yang mau melunasi atau tidak ada yang mau menanggungnya. Ini bahaya, Bang.
Nah, terus gimana Ustaz? Pengurusan jenazahnya bukannya harus disolatin? Iya, disolatin. Tapi tidak akan banyak buat orang yang paham, dia nggak akan mau nyolatin. Bapak Ibu pernah nggak? Pernah datang ke satu masjid, kita nggak kenal itu masjid kita depan pas waktu safar gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba di situ ada sholat mayit. Ada kadang kala kita tidak tergerak untuk melakukan sholat mayit itu karena seperti ada keraguan dan itu Allah yang tanamkan. Jadi siapa nggak terlalu inilah nggak terlalu kenal apalagi mau buru-buru apa soalnya ditinggal itu padahal sebetulnya sholat untuk orang yang meninggal itu sholat mayit itu pahalanya masya Allah tetapi kadang-kala ada orang yang kemudian kok kayak nggak serak ya mau nyolatin ya udah jalan aja deh karena kita bukan kerabatnya juga kita nggak kenal kita tapi kalau orang kemudian kita di Masjidil Haram misalnya gitu ya baik di Nabawi maupun di Mekah itu menjadi bagian yang kemudian setiap orang pengen nyolatin gitu. Nah, saya nggak tahu apakah orang-orang eh, Arab itu nggak ada yang berhutang atau apa, tapi kasusnya agak menjadi berbeda Allah. Artinya kalau kita kemarin kemarin kita baca masing-masing baca surat 2 ayat 282 ya. Jadi di situ kita bisa bisa temukan bahwa dalam keadaan seperti apapun nggak boleh dia ngurangin sedikit pun daripada utang. Kalau yang utang itu lemah akal, lemah keadaannya, dia sendiri nggak mampu mengikhlaskan, maka harus ada orang yang melakukan itu. Bahkan beberapa notariat yang saya kenal, mereka melakukan pencatatan itu. Nah, supaya pada saat seorang lupa, maka seorang lagi akan mengingatkan. Jangan saksi-saksi ini enggan memberi keterangan kalau mereka dipanggil. Dan jangan jemu menulis utang lagi. Kalau tuh ada cedera janji, ulang lagi, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian mengenai ayat ini Ibnu Arabi rahimahullah taala dalam kitab kitab Al-Ahkamnya mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang agung dalam muamalah yang menerangkan beberapa poin tentang halal dan haram. Maka ayat ini menjadi dasar semua permasalahan jual beli dan hal yang menyangkut cabang fikih. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini merupakan petunjuk dari Allah untuk hambanya yang mukmin. Kalau mereka bermuamalah dengan transaksi non tunai, tidaklah ditulis. Supaya apa? Lebih terjaga jumlahnya dan waktunya, lebih menguatkan saksi. Dan di ayat lain Allah SWT mengingatkan salah satu ayat, ya, hal ini lebih adil di sisi Allah dan memperkuat kesaksian agar tidak mendatangkan keraguan. Perhatikan oleh kita di ayat 282 tadi, maka tulislah. Artinya apa? Maksud di sini adalah tanda pembayaran untuk mengingat-ingat ketika telah datang waktu pembayaran. Karena adanya kemungkinan alpa atau lalai antara transaksi, tegang waktu pembayaran, karena lupa. Ini sudah jadi kebiasaan manusia lah. Ya, namanya juga lupa. Kalau orang Jawa bilang, wong lali wani mati. Gitu. Orang lupa tuh berani, nekat dia. Ya, wong lali kok. Nah, sedangkan setan kadang-kadang mendorong untuk ingkar. Dan beberapa penghalang seperti kematian dan seterusnya. Maka disyariatkan untuk melakukan pembukaan utang dan mendatangkan saksi. Jadi sebetulnya boleh nggak sih berutang itu? Tidak ada keraguan bahwa mengutangkan harta kepada orang lain merupakan perbuatan terpuji. Seperti kemarin kita udah bahas tentang bagaimana memberikan kemudahan kepada orang yang berutang. Nah, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari kedurhakaan dunia, maka Allah melapangkan untuknya kedudukan akhirat. Ya, luar biasa. Nah, tetapi begini, berhutang itu selalu pada posisi yang terjepit dan terdesak sehingga dia berhutang, bukan untuk bermudah-mudahan. Sehingga kedudukan kita menghutangkan disebut lebih utama daripada sedekah. Karena orang yang memberikan pinjaman hutang, orang tersebut pasti membutuhkan. Adapun bersedekah belum tentu yang menerimanya pada saat itu membutuhkan. Ya buat cadangan aja. Kalau kapan butuh. Nah, Ibnu Majah meriwayatkan Rasulullah SAW bahwa beliau berkata kepada Jibril, kenapa hutang lebih utama dari sedekah? Maka Jibril menjawab, alaihissalam, karena peminta ketika dia meminta dia masih punya.
Sedangkan orang yang berhutang tidak mau berhutang kecuali satu kebutuhan yang mendesak. Ya. Tapi hadis ini dikatakan hadis yang dhaif karena ada Khalid bin Yazid ad-Dimashqi. Kemudian hukum yang asalnya berhutang ini kepada orang lain adalah mubah, tapi kalau dilakukan sesuai tuntunan syariat, maka yang pantas disesalkan adalah kenapa orang tidak lagi warok terhadap yang halal dan haram, tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Makanya banyak mencari pinjaman bukan karena terdesak oleh kebutuhan, tapi hanya untuk sekedar memenuhi usaha atau bisnis yang menjanjikan. Bahkan ketika melihat ada, wah ini ada eh, equity emas di London bagus nih. Maka saya cari pinjaman gitu ya, 1 M gitu. Dengan agunan ini itu apa segala macam dan seterusnya. Dalam 1 hari yieldnya bisa gain sampai 70 juta. Wah, mulai berhitung tuh. Wah, gini gitu apa segala macam dan seterusnya. Akhirnya utang. Ya. Maka 70 juta itu kalau misalnya setahun dihitung, kalau apa namanya, sehitungan utang kita gitu ya, 70 kali 365 itu bisa jadi berapa itu? Coba ngitung ya. Sekitar kira-kira 25 M. Wow, menggiurkan sekali. Pantesan orang ngotot gitu ya. Tetapi kan belum tentu sesederhana itu gitu. Tapi kan ada fluktuasi emas itu kan ya naik turun naik turun naik turun dan seterusnya gitu. Dan lagi pula berdagang emas ya dalam konteks hmm, apa namanya? Dalam konteks berdagang emas dalam konteks yang kita apa istilahnya tidak kegiatan biyadin, tidak tidak ada pada depan, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, hutang itu sendiri dibagi menjadi dua, hutang yang baik, hutang yang mengacu pada aturan dan adab berhutang. Hutang ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika wafat beliau oleh Rasulullah masih berhutang kepada seorang Yahudi dengan agunan baju perang. Ya. Hutang yang buruk yang mana? Hutang yang aturan dan adabnya didasari dengan niat dan tujuan tidak baik. Maka hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Ya. Maka kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Maka berhutang dengan niat baik untuk nutup utang, ya, untuk bersenang-senang, utang untuk niat meminta, nah ini menjadi berbeda. Utang tidak boleh disertai dengan jual beli. Ya. Rasulullah SAW melarang, ya, karena mengandung unsur riba. Minjem pinjaman karena takut riba, maka kira dia jatuh juga dalam riba, melakukan transaksi jual beli kepada yang meminjamkan dengan harga lebih mahal dari biasanya. Maka nggak boleh. Maka wajib membayar hutang ini kalau kita lihat An-Nisa ayat 58, di sana Allah SWT menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kemarin kita bahas tentang Allah SWT Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Maka dari situ saja kita udah belajar tentang utang ini mestinya ya kita kita paham bahwa orang yang berhutang itu berhak mendapat perlakuan keras bahkan. Dari Rasulullah SAW, seseorang menagih hutang kepada Rasulullah SAW sampai dia mengucapkan kata-kata pedas. Maka para sahabat hendak memukul beliau. Maka Rasulullah SAW menyatakan biarkan dia. Sesungguhnya dia si punya hak yang dia berhak berucap. Belikan untuknya unta, kemudian serahkan kepadanya. Kami tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang lebih bagus dari untanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berikan untuknya,
kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pembayaran. Artinya Imam Ad-Dhahabi mengkategorikan penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu ini sebagai dosa besar dalam Al-Kabair. Ya. Maka berhak digibahi, berhak digunjing. Dan bahkan dalam beberapa kasus tertentu itu sampai dibolehkan diberi pidana penjara. Ya. Karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu membayar ini merupakan satu kezaliman. Menunda pembayaran bagi yang mampu membayar ini halal untuk dihukum dan juga kehormatannya dihabisi. Bahkan hartanya berhak disita. Berhak dihajar. Dihajar itu seseorang misalnya dinyatakan pailit atau utangnya tidak bisa ditutupi, maka mesti dilakukan transaksi apapun kecuali yang ringan. Nah, kalau nyata seseorang itu bangkrut, maka tidak boleh memerdekakan, menjual atau membeli. Ini bagian yang kemudian kalau sesiapapun punya utang, maka tidak diperkenankan memerdekakan budak dan bersedekah. Jika hal itu dilakukan, maka kembalikan. Artinya apa? Utang dulu yang lebih wajib. Ya. Kemudian wallahu alam dalam hal ini utang yang dia tidak sanggup lagi melunasinya. Jadi kalau ada keterlambatan karena kesulitan keuangan, maka hendaklah orang yang berhutang itu memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Ya, karena ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Kayaknya aneh nggak bisa tepat janji nih kita bikin perjanjian utang yang baru ya. Aneh mundurin pembayarannya. Sampaiin aja. Terserah dia apa, aduh gini gitu. Ya udah, iyain aja. Karena memang nggak mampu kita. Maka tangan yang bertanggung jawab atas semua yang diambilnya sampai dia menunaikan. Dan pelimpahan hutang kepada yang lain itu diperbolehkan dan tidak boleh ditolak. Contoh, saya melihat ada orang yang kemudian berhutang gitu ya. Kemudian dia bilang, "Dah, tuh utangnya saya yang nanggung." Gitu. Maka nagihnya ke saya aja. Boleh, nggak ada masalah. Oh, Masya Allah. Kalau dikit-dikit mungkin oke lah ya. Tapi kalau banyak, wow, agak seru juga. Tapi yakinlah bahwa Allah Ar-Razak, Insya Allah. Dan diperbolehkan bagi yang berhutang untuk mengajukan pemutihan atas utangnya atau pengurangan. Dan juga mencari perantaraan apa istilahnya syafaat gitu ya untuk memohon dia. Ya. Salah satu contoh misalnya Jabir radhiyallahu an, dia menyatakan bahwa ayahku Abdullah meninggal dan meninggalkan banyak anak-anak dan juga hutang. Maka aku memohon kepada pemilik hutang agar mereka mau mengurangi jumlah hutang. Tapi mereka enggan. Aku pun mendatangi Rasulullah SAW minta bantuan. Tapi mereka pun tidak mau. Maka Rasulullah SAW berkata, pisahkan kormamu sesuai dengan jenisnya. Ya. Tandan Ibnu Zaid satu kelompok, yang lembut satu kelompok, ajwa satu kelompok. Lalu datangkan padaku. Maka aku akan melakukan. Maka beliau oleh SAW datang lalu duduk dan menimbang setiap mereka sampai lunas. Dan kurma yang masih tersisa seperti tidak disentuh. Misalnya. Artinya gini. Kemarin kita sudah bahas tentang bagi yang menghutangkan agar memberikan keringanan pada yang berhutang. Soal tempo, soal atau menghalalkan atau membebaskan utang, nggak ada masalah. Tetapi yang perlu kita pahami adalah tatkala memang ada bagian yang kita sebut sebagai tidak amanah dalam melunasi hutang itu. Ini yang bahaya. Karena sebagian orang yang kemudian eh, seperti para pengusaha itu punya prinsip untuk banyak-banyak menumpuk hutang. Kalau bisa ngutang, kenapa nggak ngutang aja? Di antara alasannya demi mengembangkan usaha untuk cari modal usaha. Masalahnya bukan karena minjam uangnya. Yang jadi problem di sini adalah seringnya kurang amanah dalam mengembalikan utang. Sebenarnya mereka mampu mengembalikan hutang tepat waktu sesuai dengan time limit yang diberikan oleh si pemberi hutang. Tapi selalu ada 1001 alasan yang diberikan ketika si pemberi hutang datang menagih. Katanya besok lah, bulan depan lah, apalah. Padahal dia mampu mengembalikan utang tersebut sesuai tempo yang diberikan. Tapi ia mesti muter utang tadi untuk modal usaha yang lain. Ini jadinya kemudian utang tersebut nggak kunjung kembali ke tangan kreditur. Bahkan yang memiliki sifat tidak amanah seperti ini adalah orang-orang yang tidak kenal sunnah.
atau tidak memahami Islam, tidak mendalami Islam. Maka sangat disayangkan. Mungkin status si kreditur ini sebagai pengusaha muslim selalu dijadikan alasan bahwa ia pasti berbaik hati. Kan pengusaha muslim tentu mau dong ngasih tenggang untuk pengembalian utang. Nah, ini dimanfaatkan. Ingat ya, bahayanya berhutang. Ya, ini akan menyulitkan dirinya di akhirat. Ibnu Umar radhiallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Mau bayar pakai apa? Udahlah kebaikan kurang, baca Quran segitu-gitunya, sedekah segitu-gitunya. Iya kalau diterima sama Allah SWT. Iya kalau dilipat gandakan sama Allah. Oke lah katakan husnuzon. Sehebat apa kita di hadapan Allah SWT dengan kebaikan yang kita punya. Maka kalau jiwanya masih menggantung sampai utangnya lunas, ini kan mengerikan sekali. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya sampai dia melunasinya. Hadis ini sahih. At-Tirmidzi. Ya. Al-Iraqi bahkan menyatakan urusannya masih menggantung artinya tidak bisa dikatakan selamat atau sengsara sampai dilihat utang tersebut lunas atau tidak. Imam Syaukani menyatakan bahwa hadis ini adalah dorongan agar ahli warisnya melunasi hutang si mayit. Maka hadis ini berita buat mereka yang status utangnya itu masih menggantung sebabkan karena utangnya sampai utang tersebut lunas. Maka ancaman dalam hadis ini ditujukan untuk orang yang punya harta untuk melunasi utangnya, tapi dia tidak mau lunasi. Sedangkan orang yang tidak memiliki harta dan sudah bertekad untuk melunasi hutangnya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT untuk memutihkan hutangnya tadi, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis yang lain tadi. Nah, penjelasan Imam Syaukani menunjukkan bahwa ancaman bagi orang yang mampu melunasi hutang lantas dia tidak amanah, ya mampu melunasi tepat waktu tapi menundanya. Barang siapa seringkali menyusahkan si pemberi utang, padahal si kreditur sudah berbaik hati untuk minjemin duit tanpa adanya bunga, ya mungkin saja kreditur butuh uang, ya kalau lunas, maka diberi status pencuri kalau dia sampai punya niat tidak mengembalikan utang. Dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mau melunasi, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai status pencuri. Waliyadzubillah. Hadis ini hasan sahih. Maka Imam Al-Munawi menyatakan orang ini seperti dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberikan balasan sebagaimana mereka diperlakukan dalam kitab Fathul Qadir. Ada hal yang kemudian kalau berhutang ini sering mengantarkan kepada banyak dusta. Dari Urwah bin Hisham dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW biasa berdoa dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang. Lalu ada yang berkata kepada beliau alaihissalam, ya, lantas beliau bersabda, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Al-Muhallab mengatakan dalam hadis ini ada dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju kepada kemungkaran. Dan yang menunjukkan hal ini adalah doa Rasulullah SAW ketika berlindung dari hutang, dan hutang sendiri bisa mengantarkan kepada dusta. Jadi realita ini yang ada sebagai bukti. Orang yang berhutang seringkali berdusta kepada pihak pemberi piutang. Kapan dikembalikan utangnya? Besok, bulan depan, inilah, itulah, apalah segala macam. Padahal dia hanya dusta dan dia enggan melunasi. Bapak Ibu yang teman Allah SWT, kalau mampu mengembalikan hutang, segera tunaikan. Kalau sudah mengetahui bahayanya, maka tentu buat kita harus amanah. Berat sekali amanah berhutang. Kalau mampu melunasi hutang, segera lunasi. Kita tidak tahu kapan nafas kita berakhir. Maka barangkali ketika kita mati, malah utang-utang kita yang sekian banyak belum juga terlunasi. Waliyadzubillah. Sungguh nantinya seperti keadaan ini akan menyusahkan kita sendiri. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari, Inna khairukum ahsanukum, ya,
dikatakan apa? Qado'ah. Sungguh yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam bayar utang. Jadi sudah berniat melunasi utang, sekeras tenaga berusaha untuk melunasi, maka ia termasuk sikap yang baik. Pontang-panting nyari upaya gimana caranya supaya utang ketutup, nah kita perlu belajar dari orang-orang yang kemudian bisa melunasi hutang sekian banyak itu. Gimana caranya? Kadang-kadang akademi dilalah itu ya, bisa dipakai dalam konteks itu. Misalnya apa? Ya, bagaimana kita kemudian menjadi uh, orang yang mungkin ada kelalaian di kita, mungkin ada bagian yang kita tahu bahwa um, ada ibadah-ibadah kita yang tercecer. Kemarin ada seorang jamaah yang kemudian bertanya, Dek, saya apa namanya? Dia merasa ada kecemasan, ada kekhawatiran tentang ini, tentang itu. Apa ya? Ya, saya bilang sederhana saja. Sholatnya kalau sudah benar, maka yang terjadi adalah zikir-zikirnya. Zikir pagi petang, kalau masih lolos, beresin. Baca Qurannya berapa banyak. Zikir istighfarnya, ba'da duha itu setidaknya 200. Sebelum tidur itu ada 3 kul yang ditiupkan ke tangan, kemudian disapukan ke seluruh tubuh. Ada 2 Al-Baqarah terakhir yang kita baca sebelum kita pulas dan seterusnya. Ada banyak cara untuk apa, ngebas, ngebut, membersihkan tempat tidur kita 3 kali sebelum tidur dan seterusnya. Keluar masuk keluar masuk rumah, baca basmalah dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang kemudian kita betul-betul menghadirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Jadi dulu Maimunah ingin berhutang, tapi di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Maka sebagian kerabatnya itu mengingkari perbuatan Maimunah. Lalu Maimunah mengatakan bahwa iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika seorang Muslim dia memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat untuk melunasi hutang, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Ya. Maka ada juga hadis Abdullah bin Ja'far. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan bersama atau memberikan pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya dengan niat yang Allah ketahui. Sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, mudah-mudahan buat kita yang masih punya hutang, mudah-mudahan Allah SWT berikan pertolongan kalau kita memang betul-betul berjuang berusaha untuk melunasi hutang-hutang kita. Ada orang yang salah memposisikan dalil. Jadi sikap orang yang berhutang itu seharusnya segera melunasi hutang. Jangan malah memiliki sikap sebaliknya. Uang yang saya utangin aja lebih kaya, kok kayaknya duitnya diambil segitu juga nggak apa-apa. Nyolong itu namanya. Jangan pernah beranggapan bahwa si pemberi utang yang baik pasti akan memberikan tenggang waktu. Ini salah dalil namanya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelap. Lihat dia nggak dalam kesukaran, bahkan pakai dalil, kalau bisa disedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tadi ya, di surat 2 ayat 280. Dalilnya betul, tapi salah meletakkan. Dalil ini ditujukan pada pihak yang memberi hutang agar punya sikap yang baik dalam memberikan tenggang waktu. Kalau orang lain berhutang itu berada dalam kesulitan. Dan ini dia punya tapi nggak mau bayar. Nah ini kan problem. Jadi dalil disebut tadi itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk yang orang-orang yang menyebutkan bagi orang yang memang berkesulitan untuk bayar. Jadi yang menyebut bahaya berhutang tadi, ya jangan salah memposisikan dalil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pikir matang-matang sebelum berhutang. Kalau kita ingat balik lagi ke bahaya berhutang di awal bahasan, maka sudah seharusnya setiap muslim pikir matang betul sebelum berhutang. Usaha bisa maju tidak selamanya dengan modal uang.
Sudah seringkali di majalah pengusaha muslim dijelaskan mengenai berbagai usaha dengan modal minimalis, bahkan ada yang tanpa modal sama sekali. Ini bisa jadi pilihan alternatif. Jadi kan prinsip berhutang di saat butuh dan merasa mampu mengembalikan. Sehingga dengan prinsip seperti ini tidak membuat kita sulit di dunia dan di akhirat. Jadi kalau emang nggak punya, ya udah nggak usah. Kalau nggak ngutang nggak bisa punya motor, Ustaz. Bodoh amat. Kita nggak diminta untuk kaya kok, kita diminta untuk takwa. Kalau nggak kredit, nggak punya mobil, Ustaz. Ya bodo amat, nggak ada urusan. Kita cuma diminta takwa, bukan untuk kaya. Ini ngeredit, itu ngeredit, itu semua ngeredit. Seolah-olah menggampangkan urusan. Jangan. Kecuali kita kemudian memang betul-betul butuh untuk sesuatu yang memang kita pentingkan atau kita perlukan. Atau kita punya sesuatu yang sifatnya berkala. Apa misalnya gaji, ya gaji sekian maka kepengen punya mobil itu, gimana caranya? Nabung. Daripada mesti nyicil dengan misalnya kayak tadi saya bilang harga mobil 400-an bisa jadi 500 juta. Mending nabung, 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 beli cash. Ya. Sama-sama misalnya 5 tahun nabung. 5 tahun nabung, insya Allah kalau dia simpen misalnya katakanlah 5 juta, itu setiap bulan tuh kalau 5 juta sebulan tuh tenor berapa tuh? Kalau kita lihat 5 juta kali 3 tahun deh, ya. Kali 12 kali 3 sekitar 180 juta. Ada nggak mobil 180 juta? Banyak. Yang 40 jutaan aja ada. Mobil-mobil bekas aja dulu. Jangan kemudian, wah beli yang model baru. Wah ini ada mobil listrik baru nih, datang dari luar negeri, apalah segala macam. Fasilitasnya luar biasa. Tapi dia nikmati dengan cara berhutang. Makanya saya nggak ngerti bagaimana hitungan orang-orang leasing itu. Kalau orang mau bayar cash malah dipersulit. Kenapa? Rupanya kalau pas dia jual secara kredit, dia dapat uang banyak dari leasing, dari si meminjam uangnya. Padahal riba itu, ya itulah. Jadi kadang-kadang kita tuh yang penting makmur, meskipun kurang syukur. Jangan ya dek ya, kalau kita mau begitu tuh, aduh, pikir-pikir dulu deh. Ingat ya, Rasulullah SAW itu selalu minta kepada Allah perlindungan dari banyaknya utang dan yang tadi saya bilang, Allahumma ini a'udzubika minal ma'asami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang. Bahkan Rasulullah SAW saja minta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang. Karena apa? Banyaknya dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyaknya utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Masya Allah. Baik, kurang lebih seperti itu. Kalau kemudian kita tuntaskan kajian pagi ini, saya berikan kesempatan ada sekitar 5 menit kita bisa ngobrol soal beratnya amanah berhutang. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Saya tahu Mas ya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan kita termasuk ya yang rutin membaca doa tadi, Ustaz ya. Ya Rab. Karena memohon berlindung dari berlilit hutang gitu kan. Dan itu hutang begitu besar, amanah yang harus segera dilunasi. Silakan Bunda Nadia, ada mungkin 2 pertanyaan bisa insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia misalnya nih ada orang berkeluh kesah tentang masalahnya dan kebutuhannya. Ya. Terus kita inisiatif pakai aja deh uang ini kayak gitu. Tapi nanti kalau perlu saya tagih ya. Nah, beberapa lama kemudian kan lagi ada keperluan nih ditagih lah. Terus dia jawabnya gini, loh kan saya ditawarin bukan mau ngutang kayak gitu. Gimana tuh Ude? Iya. Ada nggak surat 282-nya diikutin? Ada Ude? Catatan utang. Iya. Nah, jatuh tempo nggak? Kalau jatuh tempo,
maka boleh mintakan. Tetap aja ya, tagih aja Iya, gitu. iya. Karena Terus, menagih itu meringankan dosa kita dan membuat orang yang kita hutangi itu menjadi terdakwahi. Jadi ada 2 pahala. Lanjut ya. Jadi Ustadz, izin bertanya Ustadz. sebentar. Tena dia udah selesai? Oh, belum. iya udah, makasih udah. Baik, barakallah. Ya, siapa nih Teh barusan yang Teti Ustadz. oh Bu Tati, silakan. Iya, bentar Ustadz. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Ustadz, misalnya nih, mungkin ini udah dibahas tapi saya belum mengikuti. Ya, Misalnya berhutang Ustadz, ya. kemudian masih ada sisa di bank ya, di bank. Terus ada sisa hutang. Bank Kemudian si syariah penghutang atau bank itu riba? bank, bukan bank sih, Ustadz, di koperasi dinas gitu. Oke. Pakai skema Heeh. riba atau skema syariah? Sepertinya riba Ustadz. Terus. Lanjutin Ustadz. Kemudian misalnya ada sisa hutang. Nah, sisa hutang kemudian qadarullah si penghutang itu meninggal Ustadz. Masih ada sisa hutang gitu. Nah, kan si ahli waris tidak Tunggu berkewajiban untuk sebentar, membayar. saya potong Teh. Oh iya. Iya, oke. Kan utangnya ke koperasi bukan ke orang. Iya, ke koperasi. Iya, berarti kita masih punya utang ke koperasi bukan ke orang. Orangnya pengurusnya mati nggak ada urusan. Yang penting ke koperasinya kita. Terus, Bukan orang si penghutangnya maksudnya, yang oh, berhutangnya itu yang berutang, oke. meninggal. Ya, ya. Yang berhutangnya. Terus kan tidak ada ahli waris untuk membayar karena ada Ya. asuransinya kan. Hmm. Nah, itu gimana Ustadz hukumnya? Ya, ketika sebagai koperasi kemudian memberikan pemutihan, lebih bagus. Oh, berarti nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak Kan apa-apa. si penghutang ini memang biaya untuk bukan untuk poya-poya konsumtif itu ya, bukan Ya, ya Ustadz, untuk biaya kuliah lagi anaknya atau apalah oke. gitu. Nah, Iya, terus berarti kebutuhan primer ya. iya gitu Ustadz, Iya. bukan untuk Maka konsumtif. termasuk Oh, gharimin berarti yang disebut di surat 9 ayat 60 itu, Bu Tati. Surat 9 ayat gitu ya. 60, Jadi tidak ada oh, gitu. orang yang berhutang karena kebutuhan hidupnya namanya gharimin. Maka yang begini boleh diberikan berupa zakat. Bahkan dia berhak untuk menerima bantuan kita. Gitu, Ya Bu sebab Tati. kemarin tuh ada cerita-cerita begini, di dunia selesai nih katanya urusannya karena ada asuransi, tapi di akhirat masih tetap ditagih. Oh Oh, ya, gitu enggak. kan? Enggak. Enggak ya Kalau Ustaz. udah dilunasi enggak. Jangan ngadi-ngadi. Oke, Kalau baik. udah Ustaz, terima kasih dilunasi Ustaz. udah. Dengan senang hati Bu Tati. Mangga. Mbak Bunga, Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? silakan Mbak Bunga. Di masih mute ininya. Masih mute, Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Saya punya teman saya itu Saya juga punya teman. berutang sama ibunya sendiri gitu Oke. loh, Ustadz. Ibunya tuh kaya, terus si anaknya ini ada musibah terus utang ke ibunya gitu loh Ustadz. Nah, sampai sekarang itu anaknya tuh belum bisa membayar karena ekonominya masih berantakan. Tapi ibunya ini menjelek-jelekan ke mana-mana gitu loh Ustadz. Ibu macam apa itu? Ya makanya itu saya kasihan melihat teman saya ini Ustadz. Ibunya suruh ngaji ke MKI itu. Kata seladung tek ngamek kurang golek. Makanya Ustadz, saya kasihan ya. lihat teman saya. Oke, gini, minta sama temennya untuk menyampaikan dakwah pelan-pelan ke ibunya. Bahwa ketika memang kita sedang kesulitan, maka ada sebentuk kewajiban untuk memudahkan. Karena memang nggak ada. Istilahnya diperes itu ya udah nggak keluar apa-apa. Gitu. Ya. Jadi kalau udah dalam keadaan begitu ya minta tangguh lah. Wong anak EDW loh. Gitu. Masuk menang anak EDW. Ketunyan banget sih ibu gitu. Maksudnya
Kalau misalnya ibunya bisa diberitahu dalam konteks bahwa meringankan atau memudahkan itu, nah dalil yang tadi dipakai buat ibu itu. Boleh anak tadi itu meminta kepada ibunya, loh disuruh memudahkan ini. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya mau didakwahi begitu. Kalau mau dalil-dalilnya nanti saya share di itu, saya share di grup tadi untuk memudahkan orang yang berhutang. Insya Allah. Oke, Gitu Ustaz. ya, Mbak Bunga. Oke, matur suwun. Salam saya ke temennya, suruh ibunya ngaji di MKI. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disuruh baca surat Al-Baqarah ayat 280 ya, Ustaz ya. 280 betul. Ya, 280 silakan dibaca, ini disimak dengan baik gitu kan. Ini jelas disebutkan bahwa ketika bersedekah ini khairul lakum ya, lebih Ya, baik bagi lebih kalian gitu baik kan. bagi kalian. Silakan Dan nanti Bunda Bunga tuh di-share nih ayatnya di surat ya, 200 di Al-Baqarah di 280. 280. Ini saya Ya. sudah share juga di chat, silakan untuk Baik, syukuran. di-share ke Jazakumullah. ibundanya temennya itu. Baik. Terakhir dari Tadian nih, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kalau di perjanjiannya itu tidak ada waktu pengembaliannya, bagaimana udah? Bikin baru teh, bikin baru. Karena tidak ada perjanjian, ya maka oke, yuk kita bikin yuk, biar sama-sama aman nih di hadapan Allah, baik dunia maupun akhiratnya. Kalau saya mati atau situ mati, maka ada yang menyaksikan bahwa sedang terjadi utang piutang. Dan itu kalau untuk anak nggak boleh jadi saksi, keluarga nggak boleh jadi saksi, tapi boleh jadi informasi aja nyampe, sehingga dia punya beban untuk memberitahukan pengingatan kepada para saksi, ya, bahwa syukur kalau kemudian dalam surat surat utang itu nomor telepon atau alamatnya si saksi-saksi itu disertakan juga, nggak ada masalah. Gitu ya Teh. Tapi Ustaz, kita sudahi karena Anda masih ada kelas lagi Insyaallah, insyaallah setelah ini. jazakallah khairan. Baik, barakallah. Jaza atas ilmu, nasihatmu, dan juga untuk kita semua Insyaallah. nih hati-hati dengan hutang gitu ya. Dan tentu memberikan sedekah dari hutang yang diamanahkan kepada saudara kita, teman kita, memang kesulitan, sangat kesulitan dan Ya. susah untuk membayarnya, itu menjadi sangat baik disebutkan khairul lakum, lebih baik dari kalian dalam surat Al-Baqarah tadi di ayat 280. Nah, Kemudian kita termasuk orang yang terbebas dari jeratan hutang ya, dan ada doanya tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'asam wal maghram, dan ini jadi rutinitas yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga terbebas dari hutang dan jangan sampai melalaikan untuk membayar hutang, karena hutang menjadi sebuah amanah yang besar. Dan inilah sebuah nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam kebaikan, dan mari kita share ya. Ini mungkin ini karena banyak sekali muamalah yang berkaitan dengan hutang ini. Silakan share, kajian ini ada di YouTube ya. Dan ada 3 episode dari guru kita penjelasan tentang bagaimana ada berhutang, hutang piutang, dan ini mudah-mudahan memberi kemanfaatan untuk kita semua. Dan sebelum tutup, kembali saya ingatkan, mari kita memanfaatkan pagi ini dengan bersedekah. Sedekah menjadi mudah-mudahan menjadi pintu bagi kita, wasilah untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga kita, untuk generasi kita, karena dengan sedekah mudah-mudahan Allah tutup semua aib kita, Allah jaga dari mara bahaya, dan juga menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Dan insya Allah amanah sedekah yang diamanahkan kepada kami, salah satunya selalu kami rutinkan setiap bulan untuk dibagikan ke Golden Future ya, lembaga yayasan yang sangat concern dengan saudara-saudara kita di Gaza. Dan juga ada juga sedekah untuk makan para santri yang juga kita ajak untuk sama-sama ikut mendukung gerakan rumah tahfidz ya. Dan ada untuk kita donasikan di rumah tahfidz Al-Kausar, juga ada di Geria Qurannya Tuan Guru Sepan Pajar, dan juga ada sedekah air yang insya Allah kita rutinkan juga setiap Jumat barokah ya, menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita dalam semua kebaikan, yang dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta dengan kita semua. Dan juga ada informasi tentang kegiatan rutin khitan yang insya Allah
di bulan September ini kita agendakan. Mungkin insya Allah nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Baik jamaah yang bukan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.